初巻のこと、最初からスバルに相談してたらよかったかも。スバルのそういうところ、私、なんだかすごくあれだなって思うの。また。うんうん、今来たところ。Hari-hari sudah berlalu semenjak insiden penyerangan binatang iblis. Subaru dan Emilia yang baru aja pulang ngedate dari desa, mereka ngelihat ada kereta naga yang parkir di depan mansion. Emilia menghadiri pertemuan dengan utusan dari ibu kota bersama Roswell, sementara Subaru berbincang dengan Wilhelm, sang pengawal kereta naga, dengan maksud ingin mendapatkan informasi tujuan mereka datang ke tempat tersebut. Wilhelm tentunya tidak mau menjawab hal tersebut begitu saja, tapi uniknya di sini obrolan mereka tetap berlangsung dengan santai. Felix yang melihat Wilhelm bisa berbicara akrab dengan orang lain menjadi penasaran dan mengecek Subaru terlebih dahulu. Di sini Felix langsung mengetahui bahwa Subaru adalah orang yang sempat disebut oleh Emilia pada saat pertemuan tadi. Dalam perjalanan pulang, Felix menanyakan kepada Wilhelm kenapa bisa akrab dengan Subaru dan dia menjawab bahwa あの少年の目が少しばかり気になっただけです。あれは何度か私域に踏み込んだものの目です。はーん、よくわかんにゃい。 Subaru yang makin penasaran mempertanyakan pertemuan tadi kepada Emilia, dan ternyata Emilia meminta bantuan Felix untuk menyembuhkan gerbang sihir Subaru yang hancur akibat menggunakan sihir pada saat pertempuran melawan binatang iblis. Emilia menjelaskan bahwa ini hanyalah sebuah balas budi karena Subaru sudah membantu dalam banyak hal. Emilia di sini membuat perjanjian dengan Subaru di mana mereka akan pergi ke ibu kota, namun dengan tujuan yang berbeda. Emilia akan menghadiri kongres kerajaan, sedangkan Subaru diizinkan ikut di bawah pengawasan Rem untuk melakukan penyembuhan gerbang sihir dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang pernah ngebantuin Subaru sebelumnya di ibu kota. Sesampainya di ibu kota, mereka ketemu lagi sama Kadomon, si penjual apel. Terjadi percakapan singkat berupa ucapan terima kasih dan sedikit gurauan sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di gerbang kerajaan, mereka berpapasan dengan kesatria bernama Julius, yang dengan elegan menyapa dan mencium tangan Emilia. Hal ini tentunya membuat Subaru cemburu dan darahnya langsung mendidih. Sebagai kesatria, Julius berinisiatif mengawal Emilia masuk ke kerajaan, sementara Subaru disuruh oleh Emilia untuk tetap menunggu di luar karena statusnya sebagai orang asing. Wah, itu nggak respect banget kok. Subaru yang lagi menunggu di luar melihat ada cewek bernama Priscilia yang lagi dipalak sama preman jalanan. Ternyata preman tersebut adalah preman yang sama yang pernah mencegat Subaru sebelumnya. Di sini Subaru bersikap sok-sokan mau ngelawan, tapi preman-preman itu baru kabur pas kakek Rom tiba-tiba muncul. Terjadi percakapan singkat di mana Rom menanyakan keberadaan Veld dan Subaru menjawab bahwa Veld telah dibawa oleh Reinhard van Astrea. Rom pun pergi dan tak lama dari situ Emilia serta sosok bernama Aldebaran pun muncul menjemput masing-masing Subaru dan Priscilia. Sadar kalau Subaru gampang banget terlibat masalah, sesampainya di penginapan Emilia dengan tegas nyuruh Subaru buat diem aja dan gak ngikut campur urusan seleksi kerajaan. Subaru pun berjanji untuk ngelakuin hal tersebut. Tetapi besoknya, baru beberapa menit Emilia pergi, dia udah ngelanggar janjinya. Subaru nekat keluar dan mencari tumpangan untuk masuk ke istana kerajaan. Secara kebetulan dia ketemu lagi sama Priscilia dan Aldebaran. Di sini mereka bersedia ngebawa Subaru masuk ke istana dan betapa kagetnya Subaru mengetahui bahwa Priscilia adalah salah satu kandidat pemimpin Lugunica sama seperti Emilia. Karena orang asing tidak diperbolehkan masuk, Priscilia memperkenalkan Subaru sebagai pengurus apel pribadinya. Alasan absurd ini ternyata diterima oleh kesatria yang berjaga sehingga Subaru pun diizinkan masuk ke pertemuan kerajaan. Di sini betapa kagetnya Emilia melihat bahwa ternyata Subaru malah masuk ke kongres kerajaan. Di sini suasana di antara mereka berdua malah jadi canggung karena Subaru yang udah ingkar janji. Meskipun begitu, Roswell malah mengizinkan Subaru untuk hadir berhubung kongres akan segera dimulai. Di sini kita diperlihatkan interaksi Subaru dengan beberapa kesatria seperti Reinhard, Felix yang ternyata adalah cowok, dan juga Julius yang masih ia benci. Kongres pun dimulai di mana dalam pertemuan ini dijelaskan bahwa keluarga kerajaan telah mati dan diperlukan pemilu untuk memilih calon kandidat raja selanjutnya. Kita diperlihatkan semua calon pemimpin kerajaan, di antaranya ada Priscilia, Anastasia, Kras, Emilia, dan secara mengejutkan, satu kandidat lainnya adalah Veld.
Masing-masing kandidat memperkenalkan diri beserta pelayannya sembari menyampaikan visi masing-masing. Dan dengan ini pemilu untuk memilih pemimpin kerajaan pun resmi dimulai. Kita diperkenalkan Aldebaran sebagai pelayan dari Priscilia, Felix sebagai pelayan dari Crash, Julius sebagai pelayan dari Anastasia, Roswell sebagai pelayan dari Emilia, dan terakhir Reinhardt sebagai pelayan dari Feld. Sepanjang kongres berjalan, Emilia mendapatkan banyak tekanan karena identitasnya sebagai half-elf berambut perak yang mirip dengan penyihir Satella. Hal tersebut membuat Subaru emosi dan mencoba membela Emilia. Tapi alih-alih terbantu, hal ini malah memalukan karena Subaru terlalu berlebihan sampai teriak ngaku-ngaku sebagai kesatrianya Emilia dan dengan pedenya menghina para kesatria suci yang hadir pada kongres tersebut. Akibat tingkah memalukannya itu, Julius langsung nantang Subaru duel. Subaru tanpa pikir panjang menerima tantangan duel tersebut yang ditonton oleh banyak kesatria lainnya. Pertandingan berlangsung sangat tidak imbang di mana Subaru benar-benar tidak berkutik di hadapan Julius. Bahkan Subaru sempat menggunakan sihir samak, tetapi pada akhirnya Subaru harus kalah telak. Kekalahan telak itu berujung pada pertengkaran hebat antara Subaru dengan Emilia di kamar penginapan. Dari sudut pandang Emilia, tingkah Subaru hari ini benar-benar egois, nggak bisa menepati janji dan di luar nalar. Subaru yang emosi ngedengar hal tersebut langsung ngeluarin kata-kata kasar, ngerasa dirinya paling banyak berkorban, padahal Emilia sama sekali nggak tahu soal kemampuannya yang bisa kembali dari kematian. Ngerasa Subaru udah terlalu kelewatan, Emilia akhirnya memutuskan hubungan dan ninggalin Subaru di ibu kota untuk penyembuhannya sebagai balas budi terakhir. Sepeninggalan Emilia, Subaru mencoba menutupi depresinya dengan maksa latihan pedang bareng Wilhelm. Reinhardt bahkan sempat datang buat minta maaf dan ngajak Subaru baikan sama Julius, tapi Subaru nolak mentah-mentah. Felix yang ngawasin dia tahu persis bahwa latihan itu cuman pelarian biar Subaru nggak kelihatan lemah. Karena setelah 3 hari latihan, semenjak kejadian duel dengan Julius, Felix gak ngeliat ada progres sama sekali. Untungnya di tengah masa suram itu, Rem dengan setia nemenin dan ngehibur Subaru. Hari-hari penuh keputusasaan itu berlanjut sampai ke hari keempat, saat Subaru dan Rem lagi belanja di pasar. Momen ini adalah checkpoint terbaru di mana di titik ini Subaru udah ngelewatin kematian sebanyak 3 kali. Di momen ini, Rem kaget karena ketika sedang asyik berbelanja, tiba-tiba dalam hitungan detik, wajah Subaru berubah seperti orang depresi. Dia narik tangan Rem, lari ngelewatin setengah kota sampai ke reruntuhan tua. Di sana, dia ngelantur panjang lebar, ngajak kawin lari, nangis histeris, menghina dirinya sendiri, dan bilang semuanya udah gak ada harapan. Dari kacamata Rem, ini pasti aneh banget karena beberapa menit yang lalu Subaru masih kelihatan baik-baik aja. Tetapi meskipun Rem sangat menyukai Subaru, ia tidak menyetujui kawin lari yang diucapkan Subaru. Rem justru menceramahi Subaru yang dimana ini menjadi salah satu momen terbaik yang membuat Subaru bangkit dari keterpurukan. Berkat ceramahnya itu, Subaru akhirnya bangkit. Dia meminta Rem untuk membantunya membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan Emilia. Karena menurut Subaru, dalam kurun waktu 3 hari lagi, kultus penyihir akan menyerang kediaman Roswell. Bersama Rem, Subaru mengajukan proposal kerjasama yang saling menguntungkan kepada Crash. エミリア陣営とクルシュ陣営の対等な条件での同盟。そのためにこちらが差し出す情報は白芸の出現時間と場所。それが俺の切れるカードだ。 Di sini Subaru menawarkan 2 hal kepada Crash. Yang pertama, pihak Crash akan mendapatkan hak tambang batu magis yang bisa ditemukan di wilayah Roswell, tepatnya di hutan Elior. Yang kedua, Subaru akan memberikan informasi tempat dan waktu secara spesifik mengenai kemunculan paus putih yang bisa ia ketahui melalui media atau smartphone miliknya. Subaru berasumsi Crash sedang merencanakan penaklukan paus putih sehingga informasi ini pastinya akan sangat membantu. Asumsi tersebut ia simpulkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, melalui analisa Subaru beberapa hari ke belakang. Ia melihat ada peningkatan kegiatan secara masif di kediaman Crash. Yang kedua, ia mendapatkan kabar dari Anastasia bahwa Crash sedang meningkatkan pembelian senjata dan perlengkapan di ibu kota. Yang ketiga, Subaru menguping beberapa percakapan di internal kediaman Crash. Salah satunya adalah percakapan Wilhelm dengan Russell Fellow, seorang akuntan serikat perdagangan.
Dari ketiga hal ini, Subaru menebak kalau Crash sedang membuat sebuah rencana besar dan itu ada hubungannya dengan paus putih yang akan muncul. Crash yang mendengar rencana Subaru ini cukup terkejut, terlebih lagi mengetahui bahwa semua yang Subaru katakan adalah sebuah kejujuran. Crash sendiri bisa mengetahui hal ini karena ia memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Meskipun di sini Crash mempercayai Subaru, tetapi ia masih belum bisa memutuskan setuju terhadap kerjasama ini. Karena hal sebesar ini pastinya akan mempengaruhi hasil pemilu dan masa depan kerajaan. Di tengah percakapan tersebut, Anastasia Hosin dan Russell Fellow tiba-tiba masuk ke dalam perbincangan. Ternyata di balik layar, Rem sudah mengumpulkan mereka semua untuk membentuk sebuah aliansi. Di sini Anastasia menjelaskan kalau mengalahkan paus putih akan sangat menguntungkan karena bagi pebisnis seperti dirinya, keberadaan makhluk tersebut telah mengganggu jalur perdagangan. Tentunya sebagai imbalan, Anastasia akan meminjamkan pasukan pribadi miliknya. Sementara bagi Russell, ia tertarik dengan batu magis yang ditawarkan Subaru. Apabila aliansi terbentuk, maka batu magis tersebut dapat disalurkan melalui pihak Crash ke seluruh ibu kota. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Russell. Sebagai gantinya, Russell akan menggunakan kuasanya sebagai akuntan serikat perdagangan karena tanpa keterlibatan dan persetujuan Russell, batu sihir dari wilayah Roswell tidak akan memiliki jalur untuk didistribusikan secara legal dan masif di ibu kota. Di samping itu, Russell meminta media atau smartphone yang dimiliki oleh Subaru sebagai bayaran tambahan. Subaru pun menegaskan bahwa kerjasama ini akan menguntungkan semua belah pihak. Mendengar semua penjelasan ini, meskipun masih meninggalkan banyak pertanyaan, Crash mengakui kehebatan Subaru karena telah menebak rencananya. Pada akhirnya, Crash pun menyetujui proposal kerjasama ini. Di sini Wilhelm tiba-tiba mendekati Subaru dan mengucapkan terima kasih karena selama ini Wilhelm memiliki keinginan untuk mengalahkan paus putih karena makhluk tersebut adalah makhluk yang sudah membunuh istrinya. Kalau kita ngelihat dari perspektif Crash dan karakter lainnya, apa yang dilakuin Subaru ini benar-benar gila. Di hari pertama, mereka ngelihat Subaru itu orang yang sok jagoan, ngecawin kongres kerajaan, bahkan sampai dibuat babak belur sama Julius. Tetapi 1 minggu setelah kejadian tersebut, dia tiba-tiba datang ngajuin proposal untuk ngebentuk aliansi supaya bisa ngalahin salah satu dari 3 binatang iblis agung. Lanjut ke cerita, di malam itu juga baik kebutuhan logistik maupun pasukan sudah mulai dipersiapkan. Pagi harinya setelah semua siap, pasukan yang dibentuk berangkat menuju pohon Flugel, tempat di mana paus putih akan muncul. Di sini kita diperlihatkan beberapa karakter yang menjadi bagian dari pasukan penaklukan paus putih. Beberapa di antaranya ada Subaru, Rem, Crash, Felix, Wilhelm, serta beberapa pasukan pribadi Anastasia yakni Ricardo, Mimi, dan Hetaro. Paus putih pun akhirnya muncul tepat di sekitar pohon Flugel pada malam harinya. Dan di sini kita diperlihatkan pertarungan yang epik antara aliansi Subaru melawan paus putih. Seusai pertempuran, terjadi percakapan antara Crash dan Subaru di mana Crash mengakui keberhasilan ini sebagai hasil kolektif, terutama Subaru yang ia sematkan sebagai pahlawan pemburu paus putih. Crash juga mengakui Subaru sebagai teman dan ingin menjaga hubungan tersebut meskipun nantinya sudah tidak beraliansi lagi. Melalui percakapan ini, Subaru mengungkapkan bahwa penaklukan paus putih hanyalah gerbang awal untuk mencapai tujuan aslinya, yaitu mengalahkan sekte penyihir yang akan menyerang kediaman Roswell. Kalau dipikir-pikir, pada saat bernegosiasi dengan Crash, Subaru hanya ngasih tahu kos atau modal yang ia berikan, tanpa memberitahu keinginan atau benefit apa yang ingin dia dapat. Dan disinilah Subaru menuntut hal tersebut, yaitu untuk meminta bantuan membawa beberapa pasukan ke kediamannya Roswell. Membuat rencana untuk membunuh paus putih aja itu udah gila sebenarnya. Terlebih lagi, ternyata hal tersebut cuma gerbang awal untuk rencana yang lain. Nah, di sini aliansi terbagi menjadi 2. Crash akan pergi membawa pasukan yang terluka, yang mana diantaranya ada Rem dan Hetaro, sekaligus membawa bangkai paus putih ke ibu kota. Sementara Subaru akan pergi ke kediamannya Roswell, membawa beberapa pasukan, diantaranya adalah 20 kesatria yang tidak terluka, Felix,
Wilhelm, Ricardo, Mimi, dan pasukan tambahan yang dikirim oleh Anastasia yang diantaranya ada adik dari Mimi yaitu TV dan juga Julius. Subaru menjelaskan bahwa tugas dari aliansi yang dibentuk masih belum selesai karena masih ada rencana lain yang harus dilaksanakan, yaitu mengalahkan kultus penyihir yang akan menyerang Mansion Roswell. Di sini Subaru mengakui pernah bertemu dengan kultus penyihir dan memiliki keyakinan ada hubungan antara kemunculan Paus Putih dengan kultus penyihir ini. Informasi ini divalidasi oleh Wilhelm yang pernah menyelidiki keterikatan antara dua hal tersebut. Sebelum melanjutkan pembahasan, Subaru tiba-tiba melamun, disusul dengan Felix yang menjahili Subaru dengan menggigit telinganya. Momen Subaru yang melamun ini adalah checkpoint terbaru di mana Subaru sudah mengalami kematian sebanyak 1 kali. Pembahasan dilanjut di mana Subaru mengeluarkan pertanyaan apakah ada yang mengetahui kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain atau tidak. Mengingat hal tersebut bisa menjadi masuk akal karena akan menjelaskan alasan kemunculan sekte ini yang ada di mana-mana. Julius sebagai seseorang yang pernah melihat penelitian lama soal hal ini mengutarakan bahwa kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh Uskup Agung Dosa kepada pengikut kultus penyihir yang bisa dirasuki, yang disebut dengan para jari. Mereka bisa dianggap adalah tubuh cadangan apabila seorang Uskup Agung Dosa telah mati. Di sini bisa ditarik kesimpulan, apabila para jari tersebut dibunuh terlebih dahulu, maka jiwa Uskup Agung tidak akan bisa berpindah tubuh, sehingga akan langsung mati ketika dikalahkan. Di sini Subaru menambahkan pertanyaan apa yang harus ia lakukan kalau dirinya berhasil dirasuki, karena Subaru sendiri yakin hal tersebut dapat terjadi. Jelas semua orang kaget, apalagi setelah mendengar penjelasan Julius sebelumnya. Hal ini malah memberikan kesan bahwa Subaru adalah pengikut dari kultus penyihir. Scene berpindah ke Mansion Roswell, memperlihatkan Emilia yang tampak murung. Hal ini tak luput dikarenakan Emilia yang sempat mendapatkan penolakan dari warga desa karena identitasnya sebagai ras half-elf yang berambut perak. Tak lama dari momen tersebut, Ram memberitahu ada tamu yang ingin menemui Emilia dan itu adalah Wilhelm. Di sini Wilhelm mengutarakan maksud dan tujuannya. Pertama, ia mengklarifikasi isi surat dari majikannya yaitu Crash. Pada saat aliansi ini dibentuk, Crash sudah mengirimkan surat yang berisi informasi mengenai pembentukan aliansi ke kediamannya Emilia. Surat tersebut sebenarnya sudah sampai namun ternyata tidak berisi alias kosong. Yang dimana apabila seseorang hanya mengirimkan surat kosong, itu berarti sebuah deklarasi perang atau permusuhan. Hal ini diluruskan oleh Wilhelm dan tujuan keduanya yaitu ingin mengevakuasi warga desa di daerah tersebut. Di sini sudah direncanakan di mana Wilhelm akan mengevakuasi setengah warga desa ke ibu kota, sementara setengahnya lagi akan dievakuasi oleh Ram ke tempat bernama Sanctuary, yang di mana Roswell sendiri sedang pergi ke tempat tersebut. Rencana ini pun disetujui oleh Emilia meskipun dirinya merasa ada yang janggal, karena kenapa bisa informasi mengenai pembentukan aliansi, adanya kelompok yang akan menyerang, serta pengevakuasian warga itu bisa tidak diketahui olehnya. Ditambah lagi rencana ini seperti sudah direncanakan dengan rapih oleh seseorang. Dan bener aja, ternyata ini semua adalah rencana Subaru. Subaru memiliki firasat bahwa surat yang dikirim oleh Crash adalah sebuah kesalahan yang masih belum diketahui alasan surat tersebut bisa berisi kosong. Memberi kode kepada Ram mengenai hal tersebut dan mengutus Wilhelm dengan pasukannya untuk membentuk rencana pengevakuasian warga. Subaru juga berperan meyakinkan warga termasuk anak-anak agar bisa menerima Emilia. Sementara di sisi lain, Subaru juga membuat rencana penaklukan kultus penyihir di mana ia sengaja memberikan informasi waktu pertemuan 2 jam lebih lambat kepada seseorang yang diduga pengkhianat. Hal ini dilakukan agar Subaru memiliki waktu untuk mengevakuasi warga terlebih dahulu. Pengkhianat tersebut pun tertangkap dan melalui peta yang dimilikinya, Subaru mengetahui lokasi di mana para jari-jari berada. Pasukan di bawah komando Ricardo berhasil menghabisi semua para jari beserta membawa seorang tawanan yang awalnya diduga bagian dari kultus penyihir. Sampai Subaru melihat orang tersebut dan malah tertawa.
Mengetahui para jari sudah dikalahkan, sekarang bagian Subaru dan Julius yang akan bertarung melawan Uskup Agung Kemalasan dari kultus penyihir, yaitu Betelgeuse. Pertarungan pun berlangsung di mana Betelgeuse berhasil dikalahkan. Tidak lama setelah pertarungan, Felix dan Otto memberitahu bahwa ada batu sihir api yang hilang yang kemungkinan disimpan oleh si pengkhianat sebelumnya di kereta naga yang ditumpangi oleh Emilia. Batu sihir tersebut bisa meledak dan kekuatannya bisa sampai menghancurkan sebuah desa kecil. Mengetahui hal ini, Subaru dibantu Otto langsung bergegas menyelamatkan Emilia. Namun di perjalanan ternyata Betelgeuse masih belum mati. Pertarungan antara Betelgeuse dan Subaru terjadi dimenangkan oleh Subaru yang akhirnya kali ini Betelgeuse telah benar-benar mati. Subaru akhirnya menemui Emilia, membawa batu sihir dan membuangnya ke dalam sisa bangkai paus putih. Sampai akhirnya batu tersebut meledak dan tidak memakan korban jiwa sama sekali berkat tindakan heroik dari Subaru. Scene dilanjutkan ke momen yang diidamkan oleh semua orang. Kapan ya? Dan di sini Subaru dan Emilia berbincang dan nampaknya hubungan mereka berdua makin dekat dari sini. Arc 3 pun berakhir di episode 25 di mana terjadi momen cliffhanger karena pada saat Subaru berbincang dengan Emilia, ia terpaksa harus mengatakan dengan jujur kalau Rem menyatakan rasa sukanya ke Subaru, sama seperti Subaru yang sudah menyatakan rasa sukanya ke Emilia. Namun, belum selesai menjelaskan, Emilia malah bertanya,